Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Han yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Maha Penyayang tanpa pandang sayang, Maha Pemurah pencurah segala hidayah. Salawat teriring salam bagi uswatun hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya yang cinta dan taat pada ajaran yang dibawanya. Hadirin jamaah sidang salat zuhur Masjid Baitul Tazkir rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kajian rutin atau kantin dalam rangka pembinaan mental pegawai. Hari ini hari Kamis hadir kembali untuk mengisi ruhiyah kita, untuk motivasi kita agar senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, istiqomah dalam kebaikan. Insyaallah kajian rutin pada kesempatan siang hari ini akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji M. Zainal Mutakin LC. Beliau adalah pimpinan Pondok Yatim dan Duafa Al-Latifah Mulia. Dengan tema kajian pada kesempatan hari ini yaitu kemanakah arah tujuan hidupmu? Dalam menghadapi kehidupan ini, para jamaah sekalian, seringkali kita mungkin mengalami atau menghadapi pertanyaan yang abstrak, yang menguji eksistensi diri kita, seperti siapakah kita, dari manakah asal kita, dan juga kemanakah sebenarnya tujuan kita, apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tersebut insya Allah akan dikupas tuntas dalam sesi kajian hari ini oleh guru kita. Dan untuk mengawali kajian pada hari ini, mari kita bersama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadinah wa likunatin surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tidak berpanjang kalam, langsung saja kita simak bersama kajian rutin hari ini dengan tema kemanakah arah tujuan hidupmu pada Ustadz Zainal Mutakin. Fadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Walhamdulillahilladzi atamma lana as-sihhata wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada bida'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji dan syukur tentunya kepada Allah Jalla wa Ala, segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya masih membersamai kita di siang yang semoga Allah berkahi ini, dan salawat serta salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita keluar rumah biasanya tidak hanya sekedar keluar. Kita hidupkan mesin mobil, kita naik ke dalam mobil, kemudian kita jalan. Anak menanyakan kemana ayah? Ya udah jalan-jalan. Gitu jawaban yang kalau orang Betawi bilang kagak resep, gitu ya. Kagak resep kalau cuma jalan-jalan. Tapi kalau ada tujuan yang akan dia inginkan, ada
keindahan, Pak. Tujuannya adalah Puncak Bogor. Tujuannya adalah Yogyakarta, tujuannya adalah Surabaya. Maka ketika kita sudah menetapkan satu tujuan, titik tujuan, biasanya kita membuat planning dan perencanaan. Kita punya tujuan ingin punya rumah dengan kamar 3 karena anak kita ada 2. Apa yang kita lakukan? Kita buat planningnya, kita buat roadmapnya, kita buat blueprintnya dan sebagainya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar apa? Agar hidup kita ini terarahkan, Pak. Ya, karena seseorang cenderung kehilangan fokus dan mudah terjebak dalam kehidupan yang hampa. Karena manusia pun sering kehilangan arah tujuan. Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita surat Al-Asr saat kita hidup dalam rentang waktu yang tidak begitu panjang, Pak. Allah berikan kepada kita poin-poin agar kita tidak kehilangan arah tujuan. Dan Allah ingatkan kita bahwa engkau hidup bukan hanya dalam bumi saja dengan tempat, tapi engkau hidup dengan waktu. Maka muncullah surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi poin besar pada surat Al-Asr itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa hati-hati hidupmu akan tergerus dengan zaman dan engkau akan merasakan penyesalan yang betapa sangat hebatnya. Itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 4 yang kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi poin besar, pondasi yang sangat hebat bagi seorang muslim ketika ingin mencapai sebuah tujuan itu adalah iman. Tanpa iman, maka amalnya sia-sia. Ditambah lagi dengan amal saleh. Iman yang kuat tanpa punya amal saleh tidak menghantarkan dia pada kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, orang-orang non-muslim juga, Pak, Bu. Mereka melakukan aktivitas kebaikan. Betul ya? Ikut donasi di RT RW, Agustusan ngasih 5 juta, 10 juta, Pak. Ada yatim piatu, mereka pun berdonasi. Iya. Mereka orang-orang non-muslim melakukan kegiatan aktivitas bersedekah, tidaklah mengapa. Tapi yang kita fahami dalam literasi agama kita, Pak, bukan hanya sebatas amal yang diterima oleh Allah, tapi iman. Maka konteksnya innalladzina amanu wa 'amilus solihati. Iman dengan amal saleh disanding, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu ya. Karena itu legal formalnya. Gitu. Kalau kita ingat saat kita kuliah dahulu, Pak, ya, kita kuliah 4 tahun, ada yang 3 tahun. Sampai kita ujian, sampai kita skripsi dan mendapatkan predikat S1 dan mendapatkan ijazahnya, kita senang. Tapi rupanya ada orang, ada penumpang gelap, Pak. Iya. Ikut ujian dan mendapatkan ijazah padahal tidak terdaftar di perguruan tinggi tersebut. Apa kira-kira kesan kita, Pak? Anda mengatakan gak adil. Ya. Ini apa-apaan dia tidak daftar, tidak masuk kuliah, tidak ikut belajar, ujung-ujungnya ikut ujian lalu mendapatkan ijazah. Tidak legal. Maka begitu pula halnya dengan keimanan. Iman itu legal formal. Seorang hamba mendapatkan karunia di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini modal utama, Pak. Iman dan amal saleh. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada surat-surat yang lain dalam Al-Quran kecuali surat Al-Asr, sungguh mencukupi kebutuhan hidup kita di dunia. Ditambah dengan berikutnya,
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena hidup kita, Pak, seringkala tidak sabar menghadapi ujian. Wa tawassaw bil haqqi, sering salah dalam menapaktilasi masalah-masalah kehidupan. Sering menyikapi masalah-masalah yang mohon maaf yang sebenarnya bukan masalah kita. Gitu. Sebetulnya bukan permasalahan yang sejati kita hadapi. Permasalahannya ada dalam diri kita. Permasalahannya adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan lihat berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula hanya ketika Adam dengan Hawa diasingkan oleh Allah dari surga menuju bumi. Allah katakan pada surah Al-Baqarah, "Qul nahbitu minha jami'an." Turun engkau ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau kita lihat dan merujuk dalam sejarah Bapak Ibu, Nabi Adam saja ketika diturunkan ke bumi itu masih blank. Tidak memiliki arah tujuannya mau seperti apa dia. Betul-betul tidak mengetahui. Maka Allah berikan petunjuk, faman tabi'a hudaya, hudaya, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat arahan dan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala. Maka hudan di dalam Islam, Al-Quran adalah Al-Quran. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Petunjuk Nabi Adam adalah arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjamin, Pak, kalau kita melihat pada surah Al-Baqarah 38 ini jaminan, kalau kita ikut petunjuk Allah, maka engkau tidak akan pernah khauf, tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa ketakutan. Bahasa orang gaulnya, Pak, GTA. Galau tiada akhir. Gitu ya. Kadang sedih berkepanjangan. Walahum yahzanun. Dijamin oleh Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kalau kita ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Tidak ada yang teramat sangat sayang dengan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui tentang isi hati kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi tentang diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang paling mencintai diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa mengatur hidup kita, Pak. Aturan yang sangat baik dan memberikan yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat konsep tauhid seperti ini, Pak, tidak ada yang berat dalam hidup kita. Ikuti saja petunjuknya. Jalani saja problematika hidup kita, Pak, sambil berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut berikutnya, tujuan yang besar dalam hidup kita, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pada surat 51 ayat 56. Dan tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi kalau kita merenung dalam hidup ini, nah tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Ibadah yang disyariatkan, yaitu salat, zakat, puasa, haji. Tapi ada ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kullu amalin bima yuridillah wa rasuluhu fahuwa ibadah. Amalan-amalan di mana Allah dan Rasulnya itu ridha, maka itu masuk kategori ibadah. Maka kerja kita adalah ibadah, olahraga kita adalah ibadah. Minum kita, Pak, yang menjadikan kita memiliki nilai ibadah dari air minum ini, bagaimana? Yang menjadikan kita memiliki nilai ibadah dari air minum ini saat kita meminum, bukan hanya sebatas niat karena haus. Tapi dengan minum ini, ya Allah, semoga ada tenaga agar aku bisa bekerja mencari nafkah untuk anak istri. Maka bernilai ibadah. Sehingga sebelum ngambil gelas, Pak, sebelum kita mengambil gelas, apa yang kita lakukan, Pak? Halo, Bapak masih hidup ini? Masih hidup? Apa yang kita lakukan ketika kita ngambil gelas?
Yang pertama adalah kita pegang gelasnya, kemudian apa Pak? Baca doa. Setelah baca doa, dilihat dulu ada airnya nggak tuh gelas, betul ya? Itu Masya Allah. Kemudian diminum, Bismillahirrahmanirrahim. Samillah wakul biyaminika. Kata Nabi, ucapkan Bismillah. Bismillah itu Pak, sebutan menyebut nama Allah dengan ringkas. Karena mungkin Nabi melihat hambanya kalau minum itu kan amalan yang ringan Pak. Bahkan terkadang buru-buru kehausan. Maka minimal ucapkan Bismillah. Hadis Sahih Tirmizi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dibolehkan Pak. Karena ada beberapa teman kita yang mengatakan cukup Bismillah saja. Begitu ya. Padahal mengucapkan nama-nama yang baik dibolehkan. Nama-nama Asmaul Husna yang baik. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah memiliki nilai ibadah. Begitu pula halnya tujuan kita ketika Allah menciptakan hambanya. Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini Pak, bahagian daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan bumi, khalifah. Ya, khalifah. Maka jangan pernah merasa takut Pak dengan kata-kata khalifah atau khilafah. Karena itu adalah representasi Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk memakmurkan bumi. Iya. Qalu ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat sampai mengatakan, wahai Allah, mengapa engkau akan menciptakan makhluk di mana ia kelak akan menumpahkan darah, membuat kerusakan. Dan malaikat sudah tahu Pak. Iya, sifat manusia itu Pak membuat keonaran, membuat kerusakan, dan sering berbunuh-bunuhan. Gitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, bukankah aku ini, kami ini adalah hamba-Mu yang terus bertasbih dan mensucikan Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu dibandingkan engkau wahai malaikat. Begitu tuh. Iya. Jadi Allah tahu tentang memang manusia itu punya sisi negatifnya Pak. Tapi fitrah manusia itu dengan kebaikan lebih mendominasi dibandingkan keburukan-keburukannya. Iya. Mohon maaf jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat Pak, mereka yang menjual kehormatan dirinya di pinggir jalan PSK, kita yakin di hatinya masih ada fitrah. Ya. Di ujung menjelang pagi Pak, terdengar azan kumandang subuh. Ia masuk ke dalam kamarnya, ia ambil sebungkus mukena yang dia tutupi dengan koran Pak. Kemudian dia berwudu, lalu dia sholat subuh Pak. Walaupun sholat subuhnya jam 6 atau setengah 7. Artinya apa? Di dalam hatinya ada fitrah kebaikan. Begitu ya. Sejahat-jahatnya pembegal, perampok, iya, bahkan pembunuh setelah keluar dari penjara, pas bersamaan dengan Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu melihat tetangga sebelah yang bersama-sama menuju lapangan, bersama-sama menuju masjid besar untuk melakukan sholat Idul Fitri. Si pembegal, si perampok yang baru keluar dari penjara ini Pak, berilang air mata. Seakan-akan hati mengatakan, andai kata aku hidupku baik, mungkin hidupku sebahagia dia. Maka hidupku akan sebahagia orang tersebut. Fitrah. Manusia tidak pernah keluar dari fitrah kebaikan-kebaikannya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan-tujuan bahwa kita ini adalah khalifah. Ya, pemakmur bumi dengan kebaikan-kebaikan, Pak. Melakukan kebaikan menebar kedamaian. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal indikator seorang hamba itu akan tercapai tujuan-tujuan hidupnya. Yang pertama adalah taufiquhu lil iman wal amalus saleh. Tujuan kita Pak akan sampai dengan tujuan yang mulia. Yang pertama adalah
taufiquhu lil iman wal amal saleh. Ketika seorang hamba itu Allah berikan taufik dalam iman dan amal saleh. Ada yang tahu Pak, apa itu taufik, apa itu hidayah? Halo Pak? Iya, kalau taufik itu Pak RT, hidayah Pak RW gitu ya. Pak Taufik dengan Pak Hidayah. Ya, hidayah itu Pak bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah. Ya. Anda dengan istri sedang keluar kota macet. Lalu istri mengatakan, "Ayah, belok kanan aja, coba cari rute yang lainnya." Ketika cari rute belok kanan, Pak, rupanya terdengar azan maghrib. Isi mengatakan, "Ayah, sholat aja dulu dah. Semoga kemacetannya bisa terurai." Kita dalam kondisi naik mobil diarahkan ke kanan, seolah-olah Allah ingin mengatakan, "Sholat dulu engkau." Itu namanya hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bicara bimbingan Allah, petunjuk Allah, itu sekendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya intervensi. Sampai pun maaf anak kita yang nakal, anak kita yang tidak mendengar kalimat orang tuanya, ayahnya, kita tidak bisa Pak memaksakan kesolehan hadir di lubuk hatinya, tidak bisa. Sampai pun mata kita melotot, ya, bola mata keluar 2 meter dari cangkangnya Pak. Kita mengatakan berubah hidupmu nak, soleh kamu nak. Kalau Allah belum merubahnya tidak akan bisa berubah. Jangankan kita Pak yang memaksakan kesolehan anak, atau anak nurut dengan aturan ayahnya, jangankan kita sebagai suami memohon agar istri taat dan jangan mangkir atas perintah suaminya. Kalau saat itu episode kehidupannya adalah sang istri mangkir dan tidak taat kepada suaminya, ujian bagi sang suami. Maka ada masanya ia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita Pak, sekelas Nabi, selevel Rasul mulia, makhluk ciptaan Allah yang betapa sangat Allah mencintainya, julukannya Habibur Rahman, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi saat meminta kepada Allah agar Abu Thalib yang menjadi pamannya dan melindungi perjuangan Islam, meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada Abu Thalib, pertanyaannya dijawab tidak oleh Allah. Permohonannya Pak, tidak. Turunlah ayat Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada paman. Petunjuk itu adalah hak prerogatifku, hak kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jangankan untuk mengatur hati istri, hati anak, jangankan mengatur hati orang lain Pak, mengatur hati kita sendiri kita tidak bisa. Bisa Bapak Ibu renungkan Pak, Anda dipanggil atasan, ya, dimarahi, dimaki-maki, lalu disuruh keluar Pak dari ruangannya. Masya Allah. Apa yang terjadi hari itu? Seakan-akan dunia itu sempit. Bumi itu kayak kiamat. Betul ya? Anda sedih saat itu. Ketika hati berduka, bisakah Anda kondisikan hati kita sedih? Tidak bisa. Anda mengatakan, jangan sedih, ayo, jangan sedih, ayo, jangan sedih, ayo, bahagia, bahagia. Teman kita Pak yang lihat kita begitu, apa katanya? Stres nih, tapi gitu. Nabi sangat paham, untuk urusan hati saja, Nabi bersandar kepada Allah. Maka Aisyah mengatakan tidak ada doa yang paling banyak yang disebutkan oleh Nabi dalam ratapan tangis malamnya, kecuali doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dini." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam taat kepada Engkau. Siapa Pak yang bisa menjamin hati kita senantiasa terikat dengan ketaatan kepada Allah sampai penghujung kematian kita, kecuali Allah yang memberikan rahmat kepada hati kita. Masya Allah Pak. Ini kami ada jamaah, dia mengatakan, anak saya Ustadz, Masya Allah, ada masalah besar dengan anak. Stres saya Ustadz. Kenapa? Gurunya telepon kepada saya, tolong datang ke sekolah. Ini absennya di foto Pak.
di foto di WA. Bolos 2 pekan. Apa kata si ayah? Bu, saya nganter anak saya ke pintu gerbang. Tiap hari. Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu ayahnya nganter anak sekolah ke pintu gerbang. Ini gimana ceritanya kok absen? Esoknya diantar anaknya, Pak. Setelah diletakkan anaknya di pintu gerbang, si ayah minggir ke sebuah warung, dia sembunyi. Oh, tuh anak setelah turun, Pak. Dia lihat kanan kiri depan belakang aman tidak, dia belok ke belakang, Pak. Masya Allah. Dia kumpul dengan teman-temannya di pemakaman, ngerokok dengan teman-teman SMA kelas 2, Pak. Masya Allah. Sang ayah telusuri anaknya kemana? Ke gap. Itu bahasa anak milenial, betul ya? Ketahuan, Pak, ditempeleng pakai sepatu ayahnya. Kita hanya bisa mengatakan Anda menempeleng wajah anak dengan sepatu, apakah ada jaminan dia berubah? Belum tentu. Masya Allah. Besok Jumat malam Sabtu, Pak, dipanggil, ditelepon oleh DKM masjid. Ibu, Bapak bisa ke masjid tidak nih? Ada yang penting kita bicarakan. Oh, siapa DKM? Datang ke masjid ayah dan ibunya. Haji, mohon maaf, ini CCTV di depan masjid. Anak ibu, anak bapak. Masya Allah, ini mohon maaf ya. Ini jamaah sholat Jumat tadi ribut semuanya. Kenapa, Pak DKM? Itu motor jamaah sholat Jumat dikempesin sama anak ibu. Jamaahnya, Pak, yang pakai motor kempes semua motornya. Yang kedua mau keluar, nggak ada sendalnya. Sendalnya dilempar kemana? Dipisah-pisahkan. Sampai ada yang dilempar ke got, ke selokan. Allahu Akbar. Dicari itu anak, ditempelin untuk kedua kalinya. Apa kata sang ayah? Terserah kamu apa. Mumpung ayah masih kerja, mumpung ayah masih kuat. Gitu. Ini mohon maaf jamaah yang dari Allah. Di antara yang menjadikan maaf hati anak tidak berubah karena kita sok menjadi Tuhan dalam hidup. Sok kuat, sok hebat, sok punya kekuasaan. Padahal Allah menghendaki kita, Pak, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ya, sedikit saya menjabarkan, Pak. Dulu kita pernah bicara tentang seorang hamba yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau kita mengadu kepada Allah itu ada 3 hal, 3 level pengaduan. Yang pertama mengadukan Allah kepada manusia. Ini level terendah. Mengadukan Allah kepada manusia. Anda punya teman, punya kawan. Anda katakan, bro, ini gimana ya anak gak berubah-berubah, Masya Allah. Saya sudah puasa Senin Kemis. Bahkan tahapnya lagi saya levelnya puasa Nabi Daud hanya karena anak bisa berubah, ya Allah. Ini kalau anak gak bisa berubah, saya akan puasa Nabi Su'aib ini. Ya. Ini ada gak puasa Nabi Su'aib ini, Pak? Masya Allah. Saya udah tahajudin pagi siang malam. Orang kalau emosi kan salah ngomong, Pak. Tahajud pagi siang malam. Tapi mana? Allah belum merubah anak saya. Nah, itu namanya engkau sedang mengadukan Allah kepada manusia. Mengadukan Allah kepada manusia. Yang kedua, mengadukan manusia kepada Allah. Ini yang sering kita lakukan. Ya Allah, isi saya ya Allah susah untuk diaturnya. Isi saya sering meninggalkan sholat ya Allah. Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Saya punya abang ya Allah, dia telah mengambil harta saya. Semuanya harta warisan. Harusnya jatah saya sekian, dia ambil semuanya ya Allah. Anda sedang mengadukan manusia kepada Allah. Nah, yang hebat yang ketiga, Pak. Mengadukan dirinya kepada Allah. Karena dirinya lemah di hadapan Allah. Karena hinanya. Dan karena banyak dosanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hebat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau engkau melakukan hal ini, maka Allah akan turun menolongmu. Apa buktinya, Pak? Nabi Adam alaihissalam ketika dilempar ke bumi, ia tidak mengatakan, ya Allah,
Bukankah aku dilempar ke bumi gara-gara iblis yang menggoda diriku? Gara-gara Hawa yang merayuku sampai aku memakan buah di surga tersebut. Lalu engkau murka melempari diriku ke bumi ini. Iblis yang salah ya Allah. Bukan itu kalimat Adam. Lihat Pak, dalam pengaduan, dalam doa, kontennya Pak, isinya adalah isi tentang hinanya diri. Maka doa Nabi Adam kita faham, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, emang saya yang salah ya Allah. Usikum wa inafsi, saya menasih diri pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Kalau kita ada masalah apapun, jangan salahkan pihak kedua. Jangan salahkan pihak ketiga. Capek Pak kita mikirnya. Stres hidup kita. Sesungguhnya permasalahan hidup itu karena diri kita sendiri. Yang mungkin dulu kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita mungkin meninggalkan Allah saat kita kuliah. Yang kita pernah durhaka sama orang tua. Maka Allah jadi masalahkan hidup kita Pak. Saat ini episodenya adalah anak, episodenya adalah keluarga. Masya Allah. Maka jangan salahkan pihak kedua. Seperti halnya Nabi Yunus. Dilemparkan dari kapal Pak. Ke lautan yang luas. Ditelan oleh ikan besar. Kita tahu itu ceritanya. Apa doa Nabi Yunus? Tidak ada di dalam doa Nabi Yunus yang mengatakan, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan besar ini. Tidak ada. Tidak ada kalimat Nabi Yunus mengatakan, ya Allah gelap ini samudra yang luas. Mati aku ya Allah. Tidak. Ya Allah yang salah nakodanya ya Allah. Sepertinya dia nggak suka dengan saya. Maka dikeluarkanlah nama saya. Dia yang jadi problemnya ya Allah. Tidak pula. Doa Nabi Yunus apa Pak? Merendah di hadapan Allah, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan merasakan diri penuh dengan dosa berbuat zalim. Apa bunyi doa Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kami punya kiai Pak, beliau mengatakan lazimkan doa ini sebelum subuh atau setelah subuh 40 kali. Agar ada kekuatan Pak dalam hidup ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini iman. Masya Allah. Maka arah tujuan kita akan mudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatkan kalau kita mendapatkan taufik. Ya. Kalau kita mendapatkan taufik. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jamaah yang dari Allah. Allah berikan taufikuhu ilal lin fi sa'iris syu'unihi. Allah berikan kelembutan dan kemudahan dalam segala urusan. Ya. Jadi target-target tujuan kita Pak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita punya amalan-amalan tertentu Pak. Apa amalannya? Amalannya diantaranya adalah perbanyak istighfar. Surat Nuh ayat 10 sampai 14. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lihat Pak. Iya. Mereka yang gemar beristighfar, melazimkan istighfar, Allah berikan tuh. Apa tuh? Yang pertama, Allah berikan harta Pak. Yursilis sama alaikum midrara. Yang pertama air, hujan, tanda kesejukan. Mereka yang beristighfar tenang hatinya, lembut jiwanya. Wa bidkum bi amwal, Allah bantu dengan harta. Lihat, bukan rizki. Rizki itu tidak harus harta. Tapi kalau sudah harta, spesifik Allah katakan harta. Bisa jadi harta itu qasidahan. Ya dana, ya dana. Betul ya? Fulus. Ya. Kata bini itu fulus, barang siapa banyak fulus maka mulus, tidak ada fulus maka mamfus, gitulah kira-kira. Ini Masya Allah nih. Ya. Apa berikutnya? Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah kasih anak bagi mereka yang tidak punya anak. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Allah berikan kebun-kebun yang panen Pak. Anhar, air sungai mengalir dengan mudahnya. Air sungai yang mengalir Pak, diterjemahkan oleh beberapa salafus saleh adalah kemudahan-kemudahan kita dalam bekerja.
mudah punya karyawan yang amanah, Pak. Dapat aja tuh pembantu yang jujur. Betul ya? Pengen punya masjid, ya Allah, saya punya harta, pengen buat masjid, cuman tanah nggak punya. Di masjid ketemu orangnya. Di kampung saya aja, Pak. Kampung saya itu nggak ada musolanya. Manggalah kalau ke kampung saya, survei dulu. Masya Allah. Kita pengen sedekah masjid, Pak, nggak punya tanah tuh. Allah mudahkan jalan-jalannya. Anda bingung anak mau ke pesantren mana, Pak? Cari googling, bingung kita. Ya, cari di beberapa media sosial, belum mendapatkannya. Anda datang ke majelis taklim, pas banget dengan seorang ustadz, dia punya pesantren. Udah ke pesantren saya aja. Sederhananya begitu. Masya Allah. Bimbingan Allah luar biasa. Ya, tiba-tiba istri mendapatkan hidayah Allah, berhijab dengan baik. Bukan dengan lisan kita, Pak. Tapi dengan apa? Dengan TikTok. Mohon maaf ini ya. Dengan media sosial ada tausiah dari beberapa asatizah tentang menjaga kehormatan. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya. Kalau kita mendapatkan kemudahan itu, berarti kita dalam capaian untuk mencapai tujuan-tujuan yang besar. Kita mendapatkan arah tujuan yang benar. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibtila'uhu fi ba'di umuri dinihi rif'atan lidarajati. Orang-orang yang akan mencapai tujuan arah yang baik itu, Pak, maka dalam hidupnya ia pasti akan mendapatkan ujian-ujiannya sampai dia mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Dulu saat ia mendapatkan nikmat melimpah, rumahnya mewah, jabatan tinggi, dia lupakan Allah, Pak. Tapi ketika mendapatkan musibah, rumahnya terbakar, berikut dengan kendaraan-kendaraannya. Tahun itu pula dia MPP. MPP, Pak. Ini ada yang masih MPP? Iya. Pensiun, Pak. Selesai urusan, Masya Allah. Luar biasa. Mendapatkan ujian. Pas di akhir kerja dia mendapatkan ujian jantung koroner. Liver akut, Pak. Diabetes mellitus. Berikut anak mendapatkan ujian kena narkoba, Pak. Kalau kita hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu akan menjadi penggugur dosa. Ujian itu adalah percepatan seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada jamaah kita pulang dari Jawa Barat, Subang, menggunakan mobilnya, Pak, microslip, melakukan membawa kendaraan dengan cepat, kemudian microslip, hitungan detik langsung menabrak belakang kontainer, Pak, jatuh, terguling sampai 3 kali. Masya Allah, untung jatuhnya pas bannya terakhir itu. Ayah ibunya selamat itu karena pakai seatbelt. Tapi dia melihat anak-anaknya di belakang sudah terbalik, Pak, kepalanya di bawah dan keluar, Pak, tempurung otaknya. Masya Allah, luar biasa. Hari itu, saat itu dia buka tuh pintunya, dia tarik anaknya, mati dalam dekapannya, menghembuskan nafas terakhir dalam pelukan sang ayah. Sang ayah selama 3 hari tidak bisa pejamkan mata. Dia sholat malamnya, dia baca Qur'annya. Dan anak itu adalah anak yang sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan akan berangkat ke Mesir beberapa bulan berikutnya. Subhanallah, luar biasa. Dalam ujian tersebut dia katakan, Ustaz, setelah ujian ini saya menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kami mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah yang besar. Betapa kami dulu terlena, anak soleh, tapi bukan dalam pendidikan saya. Anak saya soleh dalam pendidikan guru-gurunya. Saya merasa bersalah. Sekarang kami menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dengan musibah ia menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang dengan nikmat ia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang-orang yang mendapatkan arah tujuan hidupnya ketika ia mendapatkan musibah demi musibah dalam ujiannya. Nah ini Masya Allah, Pak. Seperti ujian Ibunda Musa. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Lemparkanlah bayi itu di sebuah peti tabut
peti kecil. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Lihat Pak, Allah mengatakan ke hati ibu Musa, udah, bergantunglah hatimu kepada aku berjanji, aku yang akan menjamin anakmu hidup. Berat nggak Pak? Allah tidak berwujud Pak. Tapi kalimatnya itu masuk ke relung hati Ibunda Musa yang disebut dengan ilham. Maka sang ibu meletakkannya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya. Pak, inna radu ilaik. Masya Allah. Wa ja'iluh minal mursalin, aku berjanji akan aku kembalikan anakmu dalam pangkuan. Coba kalau kita bayangkan Pak, itu sungai Nil kan, Masya Allah, anak sungainya banyak. Tapi apa yang terjadi? Anaknya yang lain, anaknya dari ibunda Musa, kakaknya Musa itu menelusuri peti tersebut. Masya Allah. Rupanya peti itu masuk ke belakang istananya Fir'aun. Sang anak mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, peti itu masuk ke belakang istana Fir'aun. Habislah bayi mungil itu. Maka akan dipotong habis oleh Fir'aun. Apa kata ibunda Musa? Allah sudah menjanjikan akan kembali buah hati itu kepada aku. Lihat Pak, ujian tuh berat banget. Maka benar kalau salafus saleh mengatakan al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan. Mantapkan tuh. Kan begitu ya. Yakin. Seperti halnya Anda ikut motivasi perkantoran, beberapa pelatihan, biasanya motivasi mengatakan itu. Bisa. Itu menumbuhkan keyakinan. Maka Allah menegaskannya dengan nurut taukid, inna radduhu ilaik. Sungguh kami akan mengembalikan anak. Mengapa Allah menggunakan kata kami? Allah mengawal Pak. Bukan hanya Allah saja tuh yang langsung mengawalnya. Malaikat mengawalnya. Ikan-ikan yang ganas mengawalnya Pak. Peti tersebut mengalir. Betul peti itu hadir dan dipegang oleh Asia. Apa yang terjadi Pak? Yang harusnya marah, betul ya? Ada bayi laki-laki, Fir'aun tersebut ketika dipegang, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Masya Allah. Fir'aun itu Pak, istrinya Fir'aun itu diberikan cinta ke hati Musa, bayi Musa. Siapa yang mengira hal itu terjadi? Maka urusan jodoh sebetulnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang pacaran dengan teman sekampus, Pak? Jakarta sama Sumatera, ya, Jawa sama Kalimantan, ujung-ujungnya jodohnya tetangganya. Betul ya? Jodohnya adalah tetangganya. Mengapa? Karena urusan cinta, urusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda malam tahajud minta doa, Pak. Masya Allah. Kemudian siang-siang berangkat kerja, tiba-tiba keserempet mobil, Pak, jatuh dia. Dia berpikir, ya Allah, kan saya minta jodoh, kenapa diserempet mobil? Iya, rupanya disitulah jodohnya, Pak. Masya Allah. Dirawat oleh perawat, disitulah jodohnya. Maka dia menikah dengan office boy. Kan terserah saya ceritanya, Pak. Iya, urusan saya itu, Pak, ya. Kesan kita kayaknya kayak sinetron tuh, sama perawat, nanti menikah dengan perawat. Itu kan sinetron, Pak. Kalau cerita kan terserah saya, betul ya? Nah ini Masya Allah. Jodoh. Yang punya hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna radu ilaik. Maka gelisahlah penduduk istana tersebut. Karena bayi Musa menangis. Maaf, ASI yang ada di dalam istana tidak cocok. Dan mulutnya Musa yang bayi itu tertutup. Maka paniklah itu Asia. Maka membuat sayembara, siapa yang bisa memberikan ASI? Datanglah beberapa wanita datang, tidak ada yang cocok. Maka ada seorang wanita datang dari negeri yang ujung datang. Apa kata Asia? Masuk engkau ke ruangan, bawalah bayi itu, susukan dia. Ketika disusukan cocok Pak ASInya. Siapa dia? Itulah ibunda Musa. Masya Allah. Kata Asia, mulai saat ini engkau harus tinggal di istana ini.
Kata ibu Umi Musa, ia mengatakan tidak bisa. Saya punya anak-anak yang lain. Saya punya suami. Kalau Anda mau, ini bayi kecil ini tinggal di rumahku dari sore sampai pagi. Nanti pagi boleh jemput ke sini. Masya Allah. Sore hari sang ibu diantarkan ya bayi Musa dan hidup dalam pangkuannya sampai pagi hari. Menangislah ibunda Musa mengatakan, terima kasih ya Allah. Inna raduhi ilaik. Janji engkau pasti. Maka orang-orang yang menemukan tujuan hidup adalah orang-orang yang mengetahui Pak bahwa ujian itu cara Allah Subhanahu wa taala menemukan jati diri yang sebenarnya dan jalan sebenarnya. Terakhir adalah ibtila'uhu fi ba'di umuri dinihi rif'atan lidarajatihi. Berikut yang terakhir adalah taufiqu liqada'i hajatil ibadi wa man haulahu. Orang-orang yang menemukan arah tujuannya adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi hajat saudaranya, Pak. Dimudahkan kita menolong orang lain. Kita punya saudara, punya empok, punya adik perempuan, Pak, yang suaminya meninggal dunia. Ketika Anda tergerak untuk menolongnya dan mengatakan, Pok, ini ada sedikit sebulan karena suami kamu meninggal dunia, maka anak kamu 3 orang, saya yang menjamin hidupnya. Berarti Anda telah menemukan arah tujuan dalam hidup. Menolong orang lain. Ya. Maka orang-orang yang memiliki sifat egois dan tidak memiliki kedermawanan dalam hidup, ia tidak menemukan arah tujuan yang sebenarnya. Karena sejatinya hidup kita adalah bukan untuk diri kita sendiri. Tujuan hidup kita di dunia adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Tujuan kita adalah untuk akhirat Allah, bukan untuk dunia. Dunia kita akan kita tinggalkan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, mengapa engkau gelisah dan takut berperang? Ketika ada teriakan berperang, kenapa engkau tidak ikut berperang? Saya tahu jawabannya, karena engkau takut mati. Maka Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya mati dalam keadaan tidur lebih banyak daripada mati dalam keadaan berperang. Sekali lagi, Pak. Mati dalam keadaan tidur lebih banyak daripada mati dalam keadaan berperang. Apalagi mati dalam keadaan mengaji, itu wallahu a'lam bishawab ya. Ya, mati dalam keadaan tidur, keyep pengajian itu bisa jadi itu, Pak. Gitu. Tapi ajal aja tuh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ketika seorang hamba memudahkan dirinya untuk menolong orang lain, berarti ia telah mendapatkan arah tujuan yang benar dalam hidupnya. Betul ya? Karena setiap hamba itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hibbunal mala hubban jamma wa yut'imun ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, berikan makan kepada mereka fakir miskin, yatim dan tawanan-tawanan. Nah, ketika kita memiliki sikap dan perilaku menolong orang lain, maka sejatinya Anda dan kita semuanya menemukan arah tujuan yang sebenarnya, tujuan hidup kita. Wallahu alam bishawab. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pencerahannya. Jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya hanya meringkas atau menyimpulkan bahwa indikator orang-orang yang telah menemukan arah tujuan hidup yang sebenarnya tadi disampaikan Ustaz ada 4. Yang pertama adalah taufiqul lil imani wa amal soleh, yaitu mendapatkan bimbingan Allah untuk beriman dan melakukan amal soleh. Kemudian yang kedua, Allah berikan kelembutan dan kemudahan segala urusannya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ujian-ujian dalam hidupnya sampai ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi hajat saudaranya, untuk menolong orang lain. Itulah insyaallah orang-orang yang telah menemukan tujuan hidup, yaitu wal akhiratu khairul laka minal ula. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Zainal Mutakin. Dan insyaallah para jamaah sekalian, kita akan berjumpa lagi dalam kajian yang akan datang. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.